Cek sound, cek sound. Cek sound, cek sound. Cek sound, cek sound. Sound sobat. Wah, udah gol ya. 1 gol di menit ketiga. Bulan kepala. Baru berlangsung 3 menit. 2 menit. Gol pertama Brazil. Alah. Langsung baru saja berlangsung. Indonesia kali ini serangan cepat. Oh, di tackling kita lihat. Yang terjadi tadi. Nomor 17 Indonesia, Raffi. What? Gol ya. Brazil. Kenapa belum ada ini ya? Sorry. Udah. Oke. Sudah ada. Kosong. Harus saja ditambahin skornya tadi. Aduh, baru lagi tanding. Aduh, Bang Tommy, sound aman Papa. Live Papa langsung kebobolan nih ya. Baru ini pulang gara-gara hujan, kita lama baru bisa keluar dari office ya. Office lah konun. Baru siap setting-setting, baru langsung online, langsung kebobolan. Ini kadang-kadang yang membuat, aduh, gimana ini Pak Dok? Ini suaranya. Pak Dok ada siaran Pak Dok. Nah, mana Pak Dokter nih? Semoga ya masih ada harapan kayak ini Pak Dokter. Kalau modelan begini aduh gawat. Pemain Brazil 17 ini next berapa waktu ke depan akan main di Liga Indonesia, salah satunya dipakai Ciro Alves. Wah, nantilah kalaupun mereka main. Paling nanti di usia-usia 33, 31 itu ya. Masih berusaha kita lihat pasukan Nova Arianto ini Indonesia. Ya, Nazril tadi. Ada Becker. Passing pendek lapangan tengah coba Indonesia masuk ya. Nazril menjadi kandang bertahan. Untuk Panji. Ebar pada Al-Ghazani di sana. Satu serangan cepat. Raffi. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brazil. Well dia dengan kapten kesebelasan Brazil nomor 5. Namun sayang. Masih berusaha kita lihat. Kita lihat malah pelatih Brazil yang paling aktif ya. Ada Ulis Cuplis. Buset, udah mungut bola aja nih dari jaring gawang. Iya. Ternyata si Jordi Amat. Tommy Deski baru saja memberikan 5.000. Terima kasih linknya Papa Tola. Apa itu? Oh, wala. Ya, makasih banyak Pak Dokter, sama-sama. Berusaha kita lihat satu umpan yang cukup matang tadi namun gagal dimanfaatkan.
Kalau supporter jangan ditanya ya, merah ini kita lihat. Apa? Lapangannya merah. 4 titles to their name, second most. Oh, bahaya, ada komentatornya rupanya. Kosong. Mana ini? Bisa nggak ini? Yang belum like boleh dibantu like-nya dulu ya sobat-sobatku. Mohon bantu like, share, subscribe-nya ya. Aduh abang. Begini memang kurang nyaman jadinya nonton ya kalau langsung belum apa-apa udah tertinggal kita. Enak lihat gaya Brazil. Iya, ini menunjukkan pondasi sepak bolanya, skill dasarnya udah selesai, udah tamat. Jadi bukan modal nendang, modal lari, ya kan? Jadi standar untuk dia bisa bermain di kelompok usia 8, 7, 8, 9, 10, 13 itu dilewati dengan baik. Dan apa namanya ya? Standarisasinya lah. Brazil tendangan sudut. Pendek saja. Bagus tadi hadangan dari main Indonesia, Eizar. Eizar secara postur sih imbang-imbang ya kita lihat ya. Tinggi badan. Tidak terlalu ada yang menonjol pemain Brazil. Kalau postur imbang ini. Yang membedakan ya memang skill dan kualitas. Ini kelihatan ya. Tapi yalah, yang kita lawan ini negara sepak bola ya kan. Dan negara kaleng-kaleng ini. Buang saja Indonesia clearance. Setelah keluar dari tekanan Brazil. Masih duel bola di udara. Kali lagi Indonesia kehilangan bola. Jaga gawang Brazil cukup tinggi kita lihat. Kenapa bisa rumput lapangannya bagus sekali ya Pak? Mulus total. Ya karena yang ngasih proyek sama yang ngerjakan proyek sama-sama amanah, jujur. Ngasih proyek pembangunannya juga bayar sesuai dengan harga yang disepakati. Terus nggak ada aneh-aneh. Yang ngerjain juga malu kalau dia bikin lapangan yang tidak berkualitas seperti janjinya, gitu aja nih. Sederhana itu sebetulnya Pak Dok. Terjatuh kita lihat pemain Indonesia, Raffi, kadang dua pemain Brazil tadi. Tangan bebas untuk Indonesia. Sepertinya Evandra yang akan mengeksekusi. Masih cukup jauh ya dari gawang Brazil. Akan lakukan crossing sepertinya dengan kaki kiri. Evandra. 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berdiri di kotak penalti ya. Garis luar kotak penalti Brazil. Siap-siap Alberto di sana. Satu umpan Evandra. Tidak ada yang mampu memaksimalkan. Untuk Panji mencoba menghadang. Brazil lakukan serangan balik. Untuk Panji buang saja bola. Berhasil ya memutus momentum serangan dari Putu Panji. Momentum serangan Brazil. Live di TV nggak ada Pak. Nggak ada sobatku. Oh gitu ya Pak, kenapa GBK nggak bisa kayak lapangan itu ya Pak? Dan nggak bisa sebenarnya. Mana ada yang nggak bisa? Kan kalau mau ya kan tinggal ditanya aja sama yang lapangannya bagus. Kalian bikin lapangan ini di mana? Berapa biayanya? Kan gitu aja sebenarnya. Kalau mau. Ini masih kurang mau ya kan? Ya kan sesederhana itu kan. Misalnya
Pak Tom Des sudah sering ke GBK lihat rumputnya ini. Terus Pak Tom Des lihat ini kok bagus. Ya kan tinggal kalau mau GBK kan dia tinggal datang kemari nanya. Ini kalian kok bagus sekali rumputnya, di mana dibuat? Siapa yang bikin? Maulah kami seperti itu. Ah, kan gitu aja. Kecuali mereka merahasiakan, nggak mungkin lah. Yang jual rumput ini nggak mungkin lah merahasiakan orang ini jualannya. Indonesia kuasai bola, Putu Panji. Lebar tadi pada Alberto. Lagi kehilangan bola Indonesia. Ah, cepat sekali sobat. Baru 2 sentuhan hilang bola. 2 sentuhan hilang bola. Definisi kurang mau ini gimana Pak? Sur kali Tobi dengar bahasanya apa-apa. Itulah. Banyak hal-hal yang harusnya dibicarakan secara tertutup, tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Ya. Jadi cukup-cukup pancingannya ya Pak Dok ya. Sobat-sobatku. Wow, satu terjangan tadi pemain Brazil nomor 2. Dia yang nerjang, dia yang mau pingsan ya kan. Tarik nafas. Live di TV. Oh, nggak ada di TV kita. Oh, Mak Jang. Oh, 4 penontonnya ya. Iya, 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 iya. Terima kasih sobat-sobatku. Agak memprihatinkan ini kita lihat cara bermain Indonesia. Seperti apa ya? Terkejut-kejut ya. Dia mau pegang bola udah kena pressing. Giliran Indonesia mau pressing, bolanya pindah. Nah, itu dia. Jadi mereka akhirnya bingung ini mau kemana. Coba lihat, kita lihat ya bagaimana pemain Brazil pegang bola 1 detik ketika mau didekati oleh pemain Indonesia, dia sudah pindahkan bola. Jadi yang nge-pressing itu yang harusnya apa yang akhirnya jadi bingung sendiri. Evandra coba tadi memotong umpan parang ke dalam untuk Brazil. Kali permainan langsung 18 menit. Indonesia tertinggal 1 gol. Jatuh lagi 3 pemain Indonesia sekaligus. Siapa ini faktor lapangan licin nggak tahu juga gitu. Lagi passing yang salah lagi. Bisa-bisanya pukul nyamuk hostnya ya kan. Aduh. Iyalah, gimana lagi mau kita buat. Nonton penasaran. Nonton gini lah ya kan. Lakukan crossing Brazil. Shooting keras. Oh, masih bisa tadi Dava melakukan blok yang bagus. Nyaris gol kedua dari Brazil ya. Tangan keras. Nyamuk apa tuh? Ya nyamuk lah. Nyamuk apa nih? Nyamuk rumah. Nah. Ya, 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 ya. Lemparan ke dalam lagi untuk Brazil. Payah sekali tadi ya. Umpan rebound dan lakukan shooting. Ois. First time ya. Luar biasa tadi. Tangan keras kaki kiri luar kotak penalti. Tajam terarah untuk positioning Dava tepat tadi. Oke, kali ini Indonesia lakukan serangan dari sektor kiri ada Evandra. Siapa yang akan dia cari? Evandra kotak penalti. Oh. Paskan umpan namun diblok dengan baik tadi oleh Thiago. Hasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Semoga saja momentum serangan seperti ini bisa terus dilakukan dan membuahkan gol ya untuk Indonesia. Jadi 1
Hal yang sangat kita tunggu-tunggu ini kalau Indonesia bisa menjebol gawang Brazil di event sebesar Piala Dunia ini. Indonesia tendangan sudut. Tapi akan mengeksekusi. Siapa nih? Nomor berapa nih? Nomor 3. 13. Lucas Lee. Angkat. Lucas Lee. Undulan. Dibuang saja. Masih Indonesia kuasai bola. Lebar. Ya. Raffi bekerja sama dia dengan Alberto. 3 pemain langsung menghadang. Masih bisa Alberto. Kasih umpan, namun terlambat tadi. Oh, masih ada. Pelanggaran. Pelanggaran tadi Evandra. Pak, kasih dulu tips-tips info konvensional. Gak ada lah, kan udah itu kemarin. Ini lagi Indonesia. Tangan gawang saja untuk Indonesia, Dava. Jadi penjaga gawang utama ya. Percayaan penuh dari Oh, belum. Masih bisa ditahan serangan dari Brazil. Belum final itu, belum final. Oh, wasit, ada pelanggaran. Alah lah, tidak terlihat sepertinya. Bola kembali berhasil diamankan penjaga gawang Indonesia, Dava. Cek saja dia. Pandra tadi. Panji melebar ke kanan. Gazani. Sulit ya bagi Indonesia untuk berkembang dengan situasi seperti ini. Ini harus mentalitas pemain kita harus percaya diri nih, optimis. Apa ya? Kalau merasa yang dilawan ini sekelas-kelas Ronaldo, sekelas-kelas ini barulah ini anak-anak semua. Jadi ayo berani. Kuasai bola lah dulu. Tenang. Iya. Ini kalau bukan Dava udah jebol berapa udah nih? Udah jebol 3, 5 pun. Ya, satu lagi tendangan keras dari pemain nomor 20, Morales. Dava. Tapi ya baguslah Dava, mana tahu ada pemandu bakat melihat aksimu malam ini. Nahan 3 peluang gol dari Brazil ya kan. Ya paling enggak nih anak-anak kita ini, adik-adikan ini selesai Piala Dunia adalah ditawar klub-klub Eropa ya. Tidak ada hasilnya lah. Kan cuma hanya ikut serta euforia di situ. Lagi. Masih berusaha kita lihat. Becker. Belum bisa dimaksimalkan serangan tadi. Dibuang saja. Bagus sekali apa yang dilakukan pemain nomor 16 Brazil ya. Taktis mainnya, taktis. Ya tutup jalur. Wow. Tommy Deski baru saja memberikan 5.000. Lebih berkembang Indonesia laga pertama Tommy lihat Pak. Gimana ini Pak? Yaitu menunjukkan secara mental Indonesia lebih siap ketika menghadapi Zambia. Hanya mereka bisa bermain dengan lebih nyaman walaupun akhirnya kalah ya. Tapi ini apa nih, masih persoalan mental aja nih. Waktu siapa lawannya? Brazil. Aduh, udah begitu kian nih.
Padahal apa yang dilakukan Brazil tuh simple-simple aja ya. Nggak ada mereka bermain terlalu, warna Brazilnya malah belum kelihatan ini. Indonesia udah langsung lakukan defense ketat ya, defense rapat. Jadi memang sepertinya instruksinya seperti itu nih, memang menunggu dengan sabar gitu ya. Tapi dengan sabar kalau memang kualitas defense-nya bagus nggak apa-apa. Ini menit berapa tadi udah jebol. Iya, mainnya simpel, bukan seperti Brazil yang kita khawatirkan, karena mereka juga sudah mulai bertransformasi juga kan, bermain dengan simpel, sederhana tapi mematikan ya kan. Capek juga sebetulnya mau passing pendek, habis itu nantilah kalau menghadapi lawan yang lebih lebih apa namanya, lebih kuat. Dimas nomor 11 belum memberikan kontribusi apapun untuk tim nasional kita malam hari ini. Karena memang bola juga tidak mengalir bagus ke depan ya. Lagi-lagi duel udara, Dimas. Secara postur memang Dimas kalah tinggi nih dengan center back-nya Brazil. Lemparan dalam Alberto. Cek saja pada Becker. Dan lagi pada Alberto Becker. Becker kali ini. Akan ke belakang Putu Panji. Usaha Becker lagi, satu serangan cepat. Crossing. Indonesia masih ada dari sisi kanan. Angkat lagi. Tundulan. Aduh, peluang pertama Indonesia. Masih terus berusaha. Nah, udah percaya diri nih. Udah percaya diri. Yuk, berani masuk. Alah lah, dia yang passing, kawannya yang ngeblok. Bahaya ya. Serangan balik dari Brazil. Dua pemain dilewati. Namun bola kembali dicuri oleh Becker. Ada Evandra. Tadi Mas. Salah lagi Evandra. Wah, Evandra tendang kemana dia itu. Pemain Brazil yang menonjol belum ada. Belum ada yang menonjol. Mereka mainnya kolektif aja. Belum ada yang menonjol, Pak Dok. Memang mainnya kolektif ya kan. Belum keluar nih, sampah-sampahnya belum keluar. Skill-skill individunya belum keluar. Golnya juga sebenarnya apa ya? Gol-gol ini menang jangkung aja tadi. Pencetak gol nomor 4 tadi. Hasil dia lompat terlebih dahulu tadi. Bola di udara membuat Dava tidak mampu untuk tahan sundulannya ya. Eduardo ya. Luis Eduardo. Cetak gol Brazil. Oh alah, mana nih pada sobat-sobat kita semuanya nih. Subscriber kita ini udah nyentuh 90 berapa ribu ya. 93 ribu lebih. Tapi yang nonton malam ini ada lemas. Ya bisa dimaklumi memang karena ada faktor kekecewaan juga saat ini kepada tim nasional kita ya. Kepada federasi juga. Kayak kehilangan apa namanya? Kayak kehilangan gairah. Tambah lagi kemarin lawan Zambia kalah itunya ya. Kalau kemarin lawan Zambia menang pasti rame nih. Kan agak tidak logis ya. Agak tidak logis permintaannya, lawan Zambia kalah, lawan Brazil menang, kan agak logis itu ya kan. Jadi kalau kemarin lawan Zambia menang, habis ini kalah bisa diterima.
Ini masa tiba-tiba jadinya harapannya, ya karena kita kemarin kalah lawan Zambia maka harus menang lawan Brazil. Aduh. Agak-agak namanya itu, agak-agak. Pak, kata orang-orang Erik out aja, gimana Pak? Kayaknya bagus gitu aja lah. Kayaknya bagus gitu aja lah dah. Gantinya beliau siapa Pak? Ya siapa aja nih yang merasa layak menggantikan, pasti akan muncul dengan sendirinya nanti itu. Sama ajanya ya itu ya kan, ketika Iwan Bule dilengserkan datang Erik ya. Erik kalau memang out pasti ada penggantinya. Kenapa bagus gitu aja Pak? Apalah ya. Kayaknya memang harus lebih bagus diganti aja lah. Karena susah bagi orang kalau sudah kehilangan kepercayaan publik itu, susah dia. Dia mau melakukan apapun, udah susah. Gimana bisa bekerja dengan benar lagi kalau sudah rasnya hilang? Apalagi yang mau dipertahankan? Ayah apakah cocok lagi? Ayah. Sedangkan yang dulu aja dia nggak cocok, apalagi yang sekarang, apalagi masa sekarang. Aduh, bermain-main di daerah pertahanan sendiri Indonesia. Untung bola masih bisa dibuang keluar. Ini yang begini-begini nih, yang bikin kita dongkol nontonnya ya kan. Jadi apa nih? Jadi ketua umum. Ketua umum ya. Apalah ya. Gak tahu juga Pak Dok. Belum sampai kemampuan kita untuk ke sana. Satu serangan cepat masih bisa tadi berhasil dihadang. Brazil betul-betul mulai nih mengganas ya. Dinasi. Ketum. Berarti menurut Papa yang penting ganti aja, soal pengganti belakangan aja. Iya. Alasannya sederhana, sudah kehilangan kepercayaan publik. Kehilangan legitimasi lah ibaratnya ya. Kalau legitimasi sifatnya terlalu formil ya hukum. Ini kepercayaan publik lah. Alah, gol kedua. Satu lagi kesalahan. Udah lanceng lah kita ya. Ada ini. Makin nggak jelas cara bermainnya nih. Apa ya? Selama bertahun-tahun mereka latihan tuh, masa sih yang begini nggak bisa dihadapi situasinya gitu. Nah, padahal 2, 4, 6 tuh. Dua pemainnya Brazil ya, dua pemain. Satu pemain di kotak penalti, dua lah. Nah, tengah, dua lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pemain-pemain kita kayak ini ya, kayak orang nonton kebakaran gitu loh. Banyak memang, tapi cuma nonton.
Tetap aja nungguin pemadam kebakarannya datang. Padahal dia ada dekat di situ misalnya, ya kan. Tidak reaksi apapun. Tidak ada fight-fightnya sedikit pun. Pak, kalau depan Papa sekarang ada Pak Erick Thohir, apa yang Papa sampaikan? Ya paling kita tanya, kenapa jadi begini? Gitu. Kenapa jadi begini? Oh, ada VAR ya. Mudah-mudahan ada handsball sebelumnya dari pemain Brazil. Mudah-mudahan. Karena kalau ini 2 gol ini sah, udah selesai nih. Mudah-mudahan VAR-nya dianulir golnya. Mudah-mudahan. Ya kan? Oke, bismillah. Mudah-mudahan dianulir. Mudah-mudahan dianulir. Oke. Wasit akan menyampaikan hasil apa? Gol, tetap dinyatakan gol. Oh, gol. Oke sobat, 2 gol. Berarti kalau begitu berakhir sudah live reaction kita ya. Sah golnya, sah. Jadi menurut Papa lebih baguslah kita jaga kesehatan dengan tidur berkualitas, ya kan? Bahas setengah apa ini? Langsung marah mentor. Apa ini katanya? Ya namanya kan live reaction, Pak Tom. Ya yang reaction pun udah gak semangat, apalagi yang mau dilihat coba. Ah, selesai aja. Iya. Ini pangkas pun nggak jadi-jadi nih. Live reaction setengah. Iyalah lebih bagus lah kita besok terjaga lagi, kita sholat subuh ke masjid, ya kan? Kalau tidurnya nanti jam 1, nah ini bahaya nih. Kita tunggu ya, apakah masih bisa Indonesia cetak gol ini? Aduh, satu tendangan bebas. Nomor 13 Lucas Lee. Ini Lucas Lee ini anak mana nih Lucas Lee nih? Angkat jauh, tiang 2. Langsung bola diamankan menjaga gawang Brazil. Udah bisa istirahat emang nih Pak. Istirahat lagi kita ya. Bapak dan mamanya Pak. Ya maksudnya anak mana itu geografisnya, wilayahnya. Tidak ada pola, tidak ada skema, tidak jelas game plan-nya ya. Ini yang menjadi gambaran permainan Indonesia sampai dengan menit 2:36 ini. Hilang begitu saja, yang ada hanya mungkin itu tadi, karena selalu dibilang apa target kita nih, biarkanlah anak-anak ini bermain dengan senyaman mungkin. Apa yang nyaman kalau begini? Main bola itu kalau pemain nyaman itu makin keluar skill. Ya sama tim makin oke, itu namanya nyaman. Kalau petinggi-petinggi PSSI itu di media-media kan gitu, nggak ada target. Kita harapkan anak-anak bermain senyaman mungkin, se-enjoy mungkin, menikmati permainan. Kalau tiga variabel ini terpenuhi senyaman mungkin, itu permainannya cantik, bagus, menarik. Tapi kalau nggak kebalikannya, itu berarti nggak nyaman, nggak enjoy, nggak menikmati. Iyalah. Assalamualaikum Papa Tola dan teman-teman semuanya. Makasih Bang Aktual Venus Ginting sudah ikut menemani nih ya. Menemani host yang sudah patah semangat malam ini. Bagaimana tadi kita menunggu hujan reda, ya kan? Biar bisa balik ke rumah demi nonton timnas. Maksudnya begini loh, bukan berarti tim yang kita dukung tidak boleh kalah. Boleh kalah. Tapi dengan permainan yang kuat, dengan pertarungan yang alot. Jangan kalah-kalah aja ya kan. Asal apa kalah.
Wop udah masuk Kak Siti, artinya nggak bisa Papa hentikan live ini. Begitukah Kak Siti? Gimana Kak Siti? Gol lagi Pak, aduh, ampunlah memang. Iya kan, nah, apa lagi yang mau kita buat? Dia memeluk bapaknya, si pemain nomor 20. Aku pun kalau nyetak gol ku cari bapakku. Dia di tribun mana dia? Lompat aku sih. Kayak mana ini Pak? Ya Pak, maaf. Soalnya tunggu Bang Indra main di GOR. Apa yang harus dilakukan Pak? Nggak ada yang harus dilakukan. Kalau mentalnya nggak pulih, nggak ada yang bisa dilakukan Pak Dok. Kalau pemainnya memang sudah secara mental sudah merasa nggak sanggup melawan Brazil, nggak bisa, nggak ada yang bisa, apa yang mau dilakukan? Pak Dokter lah dulu. Apa yang mau dilakukan? Makin bingung ini nanti ya, makin 7 ini, makin 7, 8. Karena bermain bola diserang itu capek sekali loh. Tapi bermain bola menyerang itu kayaknya tenaga nggak habis-habis. Itu dia bedanya. Itu dia. Padahal kan sama-sama lari nih, sama-sama lari, sama-sama ngejar bola. Tapi situasinya kalau yang nyerang dia bukan nggak ada capeknya. Tapi kalau yang ngejar-ngejar itu capek sekali. Kalau secara pengeluaran tenaga ya kan sama aja. Sama berlari kan, yang dikejar berlari, yang ngejar berlari. Nah, dia ada passingnya Bunda. Oh, Alberto. Siapa tadi? Oh, bukan Alberto. Siapa tadi satu lagi nih? Belakang agak-agak keribu ini. Oh iya, Alberto lah memang. Nah, Dimas. Kasih. Iya, udah serba salah ini ya. Pendek-pendek nyangkut, panjang-panjang out. Nah, udah begitu nih. Keberatan telur semua pemain timnas, lompat aja gak sanggup. Betul. Bang Sahar Mogel. Pak, kata orang lebih baik WO daripada main gitu. Gimana menurut Papa? Ya, ada sisi benarnya juga. Gak juga lah. Tim Garuda Muda Indonesia belum siap mental dan fisik, kalah terus Bang Papa ya. Jadi belum layak memang. Jadi boleh saja lolos ke Piala Dunia. Tapi apakah kemudian sudah pantas bermain di Piala Dunia? Nah, ini yang menjadi level berikutnya. Lolos ke Piala Dunia sama sudah pantas bermain di Piala Dunia itu dua hal yang berbeda juga. Lolos kan karena regulasi ya kan? Lolos kita karena regulasi, data Asia sekian, kemudian ada kualifikasi, loloslah kita. Tapi sesungguhnya level Piala Dunia, apakah memang sudah pantas kita ada di sana? Itu dia kadang-kadang. Sama aja kalaupun kemarin kita lolos, akan begini juga itu. Pak, apakah agenda live reaction setengah sudah bisa kita eksekusi? Kayaknya kita eksekusi lah ya. Demi kesehatan ya kan. Patola juga capek sudah satu harian membuat aduh ya kan, analisa A, B, C, D, rangkumannya ada berkasnya segitu kan. Istirahat lah. Ini harusnya jadi hiburan. Ini jangan jadi bibit penyakit ini, main bola ini. Jadi babak pertama kita sudahi ya sobat ya. Setelah selesai ini kita tidak akan live lagi. Kebetulan juga mau istirahat, mau tidur. Kan kalau hasilnya ini nggak akan berubah ini. Karena ada ini tiba-tiba bisa Indonesia menang. Ya, nambah gol lagi udah bagus. Kayak Zambia kemarin 3-1, babak kedua udah gak gol. Udah bagus. Babak pertama 3 gol.
kedua nggak ada gol, itu udah bagus sekali tuh. Nyaris gol keempat. Live khusus member tadi Papa bilang. Oh gitu ya? Itu member Pak Tom Des saja nggak member, gimana? Siapa lagi yang nonton? Aduh, menit keberapa sobat-sobatku? Menit 45 ya. Ya Pak, ngantuk juga Pak ya. Iya. Ada lagi nih. Kita bisa merasakan kok situasi psikologis ketika tertekan, kemudian secara kualitas pun lawan lebih kuat. Yang main tuh pengen diganti. Kalau bisa dia diganti, tapi dia jangan cedera betulan kan gitu. Karena dia pun nggak tahu lagi mau ngapain. Iya. Apa hal positif yang bisa Papa kasih dulu ini? Pertama, ini jadi titik poin lah dulu ya. Bagi titik poin awal kembali untuk melakukan perbaikan yang benar. Yang benar ya, perbaikan yang benar. Kan hanya perbaiki dari periode si A ke periode si B. Belum tentu benar juga. Gitu. Di semua lini. Ya kan? Ya memang menjadi ketua federasi itu ya memang untuk mengabdi lah memang. Kalaupun ada unsur-unsur apa sisi bisnis yang bisa dimainkan ya silahkan, tapi pengabdian untuk membangun sepak bola itu yang memang harus jadi prioritas utama, itu yang harus ada di hati dan di kepalanya. Kalau pada akhirnya harus berbenturan kepentingan bisnis dengan kepentingan pengabdian sepak, mau tidak mau harus itu. Kepentingan. Karena nggak bisa kita cerita instan-instan. Main bola ini nggak instan. Yordania, 1 tahun mereka sabar, benar-benar memperbaiki semua unsur sepak bolanya, berhasil Piala Dunia 2026 ya kan. Kita gara-gara seri dengan Arab Saudi, seri dengan Bahrain, seri dengan Australia di Jakarta, langsung Piala Dunia, nah, kan gitu. Akhirnya ketika mulai kalah dengan Cina, bingung. Kalah dengan Jepang, makin bingung. Timnas Piala Indonesia 17 masuk Piala Dunia, wow luar biasa. Macam ya kan harapan. Dibantai Zambia 3-1 langsung siu. Angan-angannya ini tinggi nih. Terus penyisian grup ini angan-angannya nih. Lawan Honduras menang, lawan Zambia minimal seri ya kan, dapat poin 4, dapat peringkat 3 terbaik kan, itu nih skenario nya. Niatnya ada nggak Pak? Niatnya ada tapi nggak hakul yakin 100%. Nah, itu tadi. Lalu ada kerusakan distorsinya di tengah jalan. Memang berat memang. Lalu ada distorsinya. Yang kadang-kadang menjengkelkan distorsinya ini internal bukan eksternal ya kan. Kalau eksternal wajar ada gangguan dari luar. Gangguan dari diri sendiri ya kan. Gangguan dari kepala sendiri coba. Alah. Oh benar. Aduh, satu lagi kita lihat umpan crossing Brazil bagus sekali. Putu Panji, bukan bola dari daerah pertahanan. Yes.
4 menit ya waktu tambahan. Pemain kita kayak kurang semangat lah, fight-nya kurang seperti apa lagi di laga pertama. Ada apa ini? Memang dari awal kick off udah kalah mental, gimana? Ini karena bukan kayak apa nih? Kalau ini misalnya kayak laga ayam, ayamnya nggak mau dia dilepas, saking udah dia udah ngukur lawannya udah. Jadi waktu dilepas tuh dia langsung berputar-putar aja, nggak mau fight. Coach Nova sebaik bina Garuda Muda ini sampai senior agar chemistry dapat sampai senior. Maksudnya Kak Siti pemain yang timnas 17 ini sampai senior gitu. Wah, paling hebat 2 pemain bertahan sampai senior udah hebat sekali nih Kak. Kak Tom Des. Kak Tom Des, Kak Siti. Udah hang, hostnya udah hang. Goodbye halftime. Kak Tom Des. Oke lah, Kak Siti Fatima. I love you full semuanya sobat-sobatku. I love you Timnas Indonesia. Jadikanlah ini pelajarannya untuk siapapun ya, termasuk kita juga penonton. Jangan terlalu tinggi-tinggi ekspektasi. Teruslah membumi ya kan. Karena memang sebenarnya kita itu masih level ASEAN ya kan. Tiap turnamen jadi pelajaran. Ya nggak pernah naik kelas gimana Pak Tom Des? Mulai dari dulu itu. Aduh. Iyalah. Oke sobat-sobatku. Papa Tola undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.